Edison. Shalom, selamat malam semua, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di malam hari ini. Saya mengucap syukur dan bahagia sekali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita sama-sama berdoa. Izinkan saya untuk berdoa. Mari berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur untuk malam hari ini boleh kami bersama-sama kembali berkumpul bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu, kabar baik-Mu yang dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami percaya setiap kebenaran-Mu, setiap kasih-Mu yang kami dengar mengubahkan setiap kami ya Tuhan. Menjadikan kami kuat, menjadikan kami bersemangat dan bersuka cita di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau yang sudah memberkati setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, malam hari ini yang seperti sudah saudara ketahui bahwa kita akan mendengarkan kabar baik dengan bertema dengan tema berbahagialah yang tidak kecewa. Ya, sekarang kalau mamanya berbahagialah yang tidak kecewa. Sekarang kira-kira kalau mamanya kita kecewa, kita bisa berbahagia nggak sih? Saya pikir kalau orang kecewa, pasti dia sebel, pasti dia sakit hati, pasti dia luka. Nggak mungkin orang yang kecewa itu bisa berbahagia. Tetapi di dalam Matius 11 ayat 26 ini mengatakan, berbahagialah kamu yang tidak kecewa dan menolak aku. Ya. Sekarang kalau mamanya kita kecewa, tentu saja kita nggak bisa bahagia. Tentu saja kita nggak bisa senang sama orang yang mengecewakan kita. Tentu saja kita nggak mau lihat wajahnya orang yang mengecewakan kita. Nah, kecewa di sini artinya saudara terluka, saudara sedih, saudara rasanya dongkol. Nah, kekecewaan itu banyak disebabkan banyak hal. Salah satunya mungkin ketika saudara memiliki pengharapan, namun harapan-harapan saudara itu tidak terwujud, itu akan menjadikan saudara kecewa. Atau mungkin saudara seorang yang perfeksionis, memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi. Ternyata apa yang saudara kerjakan tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut. Atau mungkin saudara merasa telah banyak membuang-buang waktu percuma dan menyesal dan membuat saudara kecewa. Tetapi ada lagi ke tempat kecewa yang lain. Ya, di dalam hubungan itu adalah suatu tempat di mana kecewa itu terwujud, di mana kecewa itu bisa terjadi. Dalam hubungan pacaran, itu paling sering terjadi ya, orang terluka dan kecewa, bahkan mungkin kecewa dengan pasangannya, sama suaminya, sama istrinya. Itulah kehidupan. Kekecewaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Mungkin juga saudara kecewa di dalam hubungan pelayanan, ya. Jangan berpikir mungkin di dalam pelayanan tidak ada kekecewaan, justru di situ banyak terjadi kekecewaan. Ya. Bahkan juga mungkin kekecewaan yang sudah ada sejak saudara mungkin masih kecil, ya. Tanpa kita sadari, kalau anak kecil tuh biasanya mereka belum mengetahui bahwa mereka terluka atau sakit. Ya, mungkin masih kecil kita sering dibully, dipukul sama orang tua, yang tanpa kita sadari kalau masih kecil, usia masih muda biasanya nggak pengaruh gitu, karena mereka nggak bisa menghandle rasa sakit itu ya, untuk 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Ya, mungkin digoblok-goblokin sama orang tuanya. Itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Dibully sama teman-temannya. Ya, dilecehkan. Itu ternyata akan meninggalkan luka, meninggalkan kecewa yang mendalam. Ketika seseorang terluka, merasa kecewa, tanpa mereka sadari, luka itu terus semakin besar seperti luka, seperti mohon maaf koreng, kalau kita biarkan dia akan tidak diobati, dia akan semakin besar, semakin memburuk, makan bernanah, atau mungkin semakin ya tidak baik lah. Nah, terkadang orang itu
terlalu nyaman menyimpan kecewanya, menyimpan lukanya. Itu yang paling sering terjadi di kehidupan sampai hari ini. Saya membaca dari beberapa polling yang ada, polling online ya. Pertanyaannya adalah kira-kira apa yang membuat orang banyak kecewa? Apa yang membuat orang terluka? Apa yang membuat orang sakit hati? Ternyata dari polling-polling tersebut itu kebanyakan ya kerasa kecewa. Kecewa sama orang tuanya, kecewa sama pacarnya, kecewa sama bosnya, kecewa sama sahabatnya, bahkan kecewa sama saudara kandungnya, kecewa sama ipar, sama mertua, menantu. Hampir semuanya isinya kecewa. Dan ternyata kecewa itu terus-menerus disimpan. Ada yang mungkin kecewanya itu sebenarnya sudah ada dari sejak kecil, tapi karena mereka tidak bisa menghandle kecewanya, akhirnya kecewanya itu terus bertumpuk sampai dia beranjak dewasa. Nah, ketika seorang mengalami kekecewaan, itu akan memberikan dampak yang sangat tidak baik, memberikan dampak yang sangat luar biasa, merugikan juga orang lain. Ya, seperti minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, Pastor Kenlek bilang, hurt people will hurt. Orang yang tersakiti, orang yang kecewa, pasti akan menyakiti juga. Karena itu adalah dampak dari buah dari kecewa atau luka yang disimpan di dalam diri seseorang. Bahkan mereka mungkin tidak bisa menghandle rasa kecewa itu. Yang ada muncul adalah sifat-sifat ataupun bentuk-bentuk dari kekecewaan itu bisa gampang tersinggung, mudah menyakiti orang lain juga, baperan, ya, sedikit-sedikit nggak bisa kesenggol, bahkan memiliki pemikiran kadang-kadang ngaco. Kita nggak kenapa-kenapa, dibilangin kenapa-kenapa. Nah, itu sebenarnya ada luka di dalam diri seseorang itu. Ada sesuatu yang belum bisa dihandle. Ada sesuatu yang memang sebenarnya disembunyikan, sebenarnya disimpan rapat-rapat. Kenapa saya bilang ternyata banyak juga orang yang menyimpan luka itu. Mereka berpura-pura bahwa mereka adalah baik-baik saja. Biasanya ini terjadi dengan orang-orang yang mungkin merasa dia super rohani. Ya, dia merasa bahwa dirinya fine-fine aja. Dia nggak mau menunjukkan bahwa sebenarnya dirinya luka. Dia merasa, oh gue orang rohani sekali. Saya baik-baik saja. Bahkan mungkin cenderung menunjukkan kehebatannya, menunjukkan powerful-nya. Sementara sebenarnya hatinya tuh hancur, berkeping-keping, lukanya itu banyak. Orang yang seperti ini sungguh sangat susah sekali hidupnya orang yang seperti itu ya. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena ada beberapa dari teman-teman yang saya bisa dibilang curhat ya. Bagaimana ternyata mereka merasa bahwa mereka baik-baik saja gitu. Ternyata ada masih kecewa yang mereka masih simpan. Dari curhatan-curhatan itu, semua hampir kesimpulannya adalah karena mereka kecewa. Tetapi yang saya bagikan kepada mereka adalah ya apa yang saya sampaikan malam hari ini. Kecewamu nggak akan pernah bisa membawa kamu berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kecewamu nggak akan pernah bisa kamu menerima identitas yang benar dalam Kristus. Kamu akan tetap terus hidup seperti itu terus. Kamu tidak akan pernah mengalami perubahan-perubahan. Kecewamu yang kamu simpan karena kecewamu dengan suamimu atau istrimu, sama sekali nggak akan pernah bisa mengubah atau memberikan suatu langkah yang baru buat kamu. Karena sebenarnya kecewa itu adalah hadir karena ada pengalaman-pengalaman pahit. Melalui pengalaman yang pahit, dia akan bereaksi dengan tindakan-tindakan, bereaksi dengan perasaan-perasaan. Dan perasaan itu akan timbul melalui pemikiran-pemikiran. Nah sekarang kalau kita menyadari bahwa kekecewaan itu ternyata asalnya
dari pengalaman, maka berefek dari tindakan-tindakannya, ya. Tindakan-tindakan lukanya itu bisa gampang baperan, gampang tersinggung, nggak percayaan sama orang, susah percaya sama orang, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit marah, karena memang ada luka di dalam dirinya atau kecewa yang memang dia simpan, sehingga reaksinya ketika berinteraksi dengan orang lain pun juga dia nggak tanpa sadar yang melukai orang lain juga, karena memang orang-orang yang mengalami itu tanpa dia sadari buahnya reaksinya melukai juga gitu, mengecewakan orang bahkan tanpa dia sadari. Nah, itu jadi kecewa karena ada pengalaman-pengalaman yang tidak baik sehingga menghasilkan reaksi-reaksi, kemudian menghasilkan dan reaksi itu dari pemikiran-pemikirannya juga. Nah, sekarang kalau kita yang ada di dalam Kristus, di dalam kebenarannya, ya, kita yang harus mengubah pemikiran kita itu. Karena kalau mamanya kita ada di tempat itu terus, kita nggak akan pernah bisa berubah. Tetapi kalau kita mengubah cara berpikir kita, mengubah pemikiran kita, bahwa kita hidup di dalam anugerah Dia, di dalam kasih karunia Dia, itu akan memberikan sesuatu hal yang baru, memberikan suatu perubahan yang baru di dalam kita, ya, untuk tidak mudah kecewa. Kayak Matius 11 ayat 6 mengatakan, berbahagialah kamu yang tidak kecewa dan menolak aku. Menolak aku artinya di sini percaya. Percaya bahwa hanya Kristuslah yang bisa mengobati rasa kecewamu. Hanya Kristuslah yang mengobati lukamu. Hanya Kristuslah yang mengobati sakit hatimu. Kita nggak akan pernah bisa mencari obat-obat yang lain tanpa melalui Kristus. Tanpa melalui Injil kebenaran itu. Ya. Kesalahan itu, kegagalan itu akan terus menghitung-hitung dosa-dosamu, akan terus mengingat-ingat kesalahanmu, mengingat-ingat lukamu, mengingat-ingat kegagalanmu. Tapi Injil kebenaran itu, seberapapun dosamu, seberapapun lukamu, seberapapun kesalahan dan kegagalanmu, Dia tetap mengasihi kita semua. Dia sangat mengasihi. Dia nggak pernah melihat atau melihat keburukanmu, melihat dosa, melihat orang yang tersinggung, gampang tersinggung, melihat kebaperanmu, tapi Dia tetap mengasihi kita. Kadang-kadang kita berpikir, bagaimana sih kita ini untuk tidak kecewa, nggak bisa, saudara. Karena di dalam kehidupan kita tuh selalu ada orang-orang yang membuat kita kecewa, bahkan pengharapan-pengharapan yang kita harapkan tidak terjadi itu juga membuat kita kecewa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mempercayai bahwa Kristus yang di dalam kita yang sudah memberikan hidupnya, memberikan kasihnya, itulah yang akan mengubahkan di dalam setiap kita untuk meresponi. Ketika saudara menghadapi keadaan, dibully mungkin, atau mungkin saudara menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil, manusia batin saudara tuh mampu, bahkan mungkin sudah nggak mempan lagi yang seperti itu. Karena apa? Karena saudara menyadari ada kasih Kristus itu di dalam diri saudara, kasih yang Dia limpahkan bagi kita yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya, tapi kita layak untuk menerima. Saudara sudah dibenarkan, kita dibenarkan, ya. Kekudusan dan kebenarannya itu tidak bisa bertambah atau tidak berkurang, itu udah tetap. Itu adalah identitas yang Dia berikan kepada kita. Nah, ketika kita memandang kebaikan Tuhan, memandang kasih Tuhan di dalam hidup kita, maka kita juga bisa bekerja sama dengan hati kita ini, ya, dengan jiwa kita. Mau kemanakah kita ini, hati kita ini kita bawa, pikiran-pikiran kita ini? Apakah kita terus merenungi luka kita? Apakah kita terus memikirkan kekecewaan kita atas orang lain? Tetapi berbahagialah kamu yang tidak kecewa dan menolak aku, artinya kamu percaya, kamu berbahagia karena kamu udah kuampuni. Itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa kita ukur dengan apapun juga. Berbahagialah di sini artinya bukan berbahagia karena kamu bisa tidak kecewa, tapi berbahagia karena kamu dosa-dosamu sudah diampuni. Berbahagia karena kamu sudah dianggap anaknya. Karena engkau ada di dalam Kristus. Kristus yang ada di dalammu itulah yang melakukan pekerjaan dalam hidup kita, sehingga kita mampu untuk tidak kecewa meskipun kita tersakiti, mampu
pulih karena ada kesembuhan melalui aliran-aliran yang ada di dalam Dia, yaitu aliran-aliran Kristus itu sendiri di dalam kita. Karena kasih Tuhan itu bukan berbicara tentang saudara, kasih Tuhan itu berbicara tentang kasih-Nya yang sudah Dia limpahkan untuk saya dan saudara. Kasih yang sudah memulihkan kita, yang sudah menyembuhkan kita. Dia nggak akan pernah menuntut apapun kesalahan kita, menuntut apapun kegagalan kita. Justru Dia yang dituntut karena kesalahan kita supaya kita menerima anugerah itu. Nah, itulah yang membuat saya dan saudara berbahagia karena saudara diampuni. Karena saudara diangkat menjadi anaknya. Karena hidup saudara bukan berbicara tentang saudara lagi, tetapi tentang Kristus itu sendiri yang ada di dalam saudara. Yang memberikan dan menjalani hidup ini di dalam kemenangan Dia. Karena memang itulah keinginan Tuhan bagi kita. Maka di sini dikatakan, berbahagialah kamu yang tidak kecewa. Berbahagia di sini bukan saudara berusaha untuk saudara tidak kecewa, tapi ketika saudara menyadari kasih Tuhan itu ada di dalam saudara, yang Dia berikan untuk saya dan saudara tanpa ada syaratnya, itu yang membuat saya justru semakin berbahagia ketika saya memikirkan dan menyadari kasih itu yang Dia berikan, Dia limpahkan kepada saya, maka saya bisa berbahagia dalam setiap keadaan. Mau keadaan buruk sekalipun, saya sanggup berbahagia karena memang Dia sudah memberikan kasih itu kepada saya. Nah, itulah artinya berbahagialah kamu yang tidak kecewa dan menolak aku. Menolak aku artinya di sini saudara percaya dengan iman Kristus itu. Saudara bisa hidup sampai hari ini dan menikmati anugerahnya di dalam hidup saudara. Terkadang mungkin kita berpikir keadaan-keadaan di luar sana membuat kita kecewa tuh kayaknya rasanya nggak adil. Saudara terluka dengan perkataan-perkataan orang lain mungkin. Tetapi saudara, ketika saudara menyadari kasih Kristus itu ada di dalam saudara, rasanya juga mau diapa-apain juga kayaknya nggak mempan gitu. Saudara sanggup melewati itu. Saudara tahu bagaimana meresponi itu. Beda sama orang yang tidak di dalam Kristus, yang tidak menyadari bahwa dia dikasihi. Dia akan gampang sekali baper. Dia gampang sekali terluka. Dia gampang sekali tersinggung. Tetapi kita yang sudah firm, yang sudah utuh, yang sudah whole di dalam Kristus, saudara sanggup melewati itu semua. Maka dari itu saudara, ketika kita melihat orang yang merasa dikecewakan ya, hidupnya, kita dengan belas kasih mengasihani orang-orang yang seperti itu gitu loh. Dan banyak sekali di luaran sana ternyata orang-orang yang kecewa, justru kecewa oleh orang-orang terdekatnya. Dan melalui rasa kecewa itu disimpan bertahun-tahun. Orang yang menyimpan kekecewaan bertahun-tahun, hidupnya yang nggak berubah, dia akan di situ-situ aja. Hidupnya penuh dengan kemarahan, kesedihan, kadang-kadang dia merasa hidupnya itu kayaknya sedih banget, menyedihi dirinya sendiri, mengasihani dirinya sendiri, berfokus hanya kepada masalahnya, berfokus hanya kepada dirinya. Tetapi ketika kita berfokus, kita yang ada di dalam Kristus, karena kita berfokus di dalam Kristus juga, maka kita juga bisa memaklumi atau memahami, bahkan dengan belas kasih kita juga bisa merasakan gitu loh, merasakan bagaimana orang-orang seperti ini kasihan sekali, hidupnya di dalam penuh dengan kekecewaan. Tiap hari-harinya itu curigaan terus. Sama siapa aja curiga, nggak sama suaminya, sama anaknya, sama orang yang ditemui sama dia, bisnisnya, semuanya isinya penuh dengan curiga. Karena apa? Dalam dirinya dulu kekecewaan. Tetapi kita yang ada di dalam Kristus, akar kita itu adalah akar kebenaran, itu adalah Kristus itu sendiri. Itu yang membuat kita berbeda. Kita sama orang itu juga nggak negatif thinking terus. Kita malah justru sama orang itu mudah untuk berpikir yang positif, mudah bekerja sama, mudah mengampuni, mudah memaklumi, nggak baperan, nggak tersinggungan. Malah justru saudara tuh justru semakin mudah juga mengampuni orang-orang yang mungkin kadang-kadang menyakiti hati saudara. Itu kayaknya kalau untuk disakiti apa segala macam nggak ada ngaruhnya lagi kalau kita sudah firm di dalam Kristus. Nah saudara, berbahagialah kita yang ada di dalam Kristus itu nggak sama yang di luaran sana.
Hari-hari mereka kalau buat saya, dalam satu hari aja, kesel sama orang, itu kayaknya pusing kepala saya tuh. Kebayang nggak kalau mamanya dia setiap hari, nanti kadang-kadang telepon, dia tuh begini loh, dia ini begini, Fah. Sebel banget, dia begini, pasti semua isinya itu nuduh orang terus. Kebayang nggak sih, buat saya nuduh satu orang, nggak percaya satu orang, kepala saya pusing. Tapi kalau yang saya dengar tuh dari beberapa, sama, isi curhatannya sama. Banyak nggak percaya sama orang. Itu, apakah saudara bisa berbahagia jika hidup saudara seperti itu? Maka dari itu Matius 11 ayat 6 ini mengatakan, berbahagialah kamu yang tidak menolak aku. Artinya saudara berbahagialah karena ada kasih Kristus, anugerah itu di dalam kita. Ketika kita menyadari status kita juga, identitas kita di dalam Kristus itu, saudara akan terus tetap berbahagia apapun kondisinya. Mau nggak ada uang, saudara masih bisa berbahagia. Dan saudara mungkin bisa melakukan hal-hal yang lain yang menambahkan yang kurang. Karena itu semua adalah pekerjaan Kristus itu di dalam kita. Semua itu nggak bisa kita upayakan, kita usahakan tanpa ada pekerjaan Kristus di dalam diri kita. Di Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Artinya, ketika kita mengalami kekecewaan, luka, sakit hati, Tuhan selalu ada. Tuhan menantikan kita, bahkan kadang-kadang kita yang suka lari. Tetapi Tuhan mengatakan, jika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tetapi kabar baiknya, Kristus itu ada di dalam diri saudara dan saya. Dia nggak kemana-mana. Dia ada di dalam saudara yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat di dalam hidup saudara. Itulah yang membuat saya setiap hari selalu berbahagia, karena hidup saya ini bukan saya, tapi Kristus yang ada di dalam saya. Galatia 2 ayat 20. Dia melakukan hal-hal yang besar melebihi dari apa yang saudara doakan dan pikirkan. Dan hidupku bukan tentangku lagi, tetapi tentang Kristus itu sendiri. Itulah kekuatan Allah yang melakukan segala perbuatan di dalam kelemahan kita. Siapa sih kita ini? Kita hanya orang yang lemah, yang nggak bisa berusaha untuk tidak kecewa kalau kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan ataupun mungkin merugikan kita. Tetapi yang saya tadi firman Tuhan katakan, bahwa akulah kekuatan di dalam setiap kelemahanmu. Maka dalam kekuatan Kristus itu kita bisa berbahagia meskipun saudara kecewa. Berbahagia karena saya sudah diampuni. Berbahagia karena saya anaknya. Berbahagia karena apapun di dalam kehidupan saya, Dia yang bekerja, bukan saya. Semua perbuatan-perbuatan di dalam saudara adalah perbuatan Kristus. Berbeda dengan yang di luar Kristus. Kita yang sudah percaya dengan apa yang sudah Dia lakukan untuk kita, itu akan memberikan perbedaan yang sangat jauh sekali. Maka berbahagialah kita karena kita ada di dalam kasih Tuhan, ada di dalam anugerahnya, ada di dalam kemurahannya. Kemurahan Tuhan akan terus berbicara tentang, aku mengasihi kamu seberapapun kegagalanmu, seberapapun kesalahanmu, aku mengasihi kamu. Tetapi yang di luar Kristus, Dia akan terus menghitung-hitung kesalahanmu, kegagalanmu. Kita yang di dalam Kristus adalah yang kudus, yang dibenarkan, dan kekudusan dan kebenaran itu tidak akan pernah bisa berkurang atau bertambah. Tetapi yang harus kita tambah adalah pemikiran-pemikiran kita menjadi pemikiran yang baru, yaitu pemikiran di dalam roh kita yang sempurna. Tetapi pikiran-pikiran kita ini yang masih harus terus diperbaharui, yaitu dengan kebenarannya. Kebenaran itu adalah Dia sendiri yang memiliki kuasa di dalam kehidupan kita, yang menggerakkan setiap kita, yang melakukan pekerjaan yang ajaib. Maka dari itu saudara, ketika kita mengalami kekecewaan, yang kita ubah adalah pemikiran kita. Pemikiran kita di dalam Kristus. Ketika pemikiran kita diubahkan, mengubah kepada Kristus, maka hidup kita juga berubah.
Karena perasaan itu nggak akan pernah bisa berubah. Tapi pikiran-pikiran kita yang kita ubahkan, kita arahkan kepada kebenaran firman Tuhan, itu mengubahkan hidup saya dan saudara. Maka ketika saudara mengubahkan pemikiran itu, mengubah pengalaman yang buruk tadi, pengalaman yang dikecewakan, pengalaman yang dilukai, saudara ubah dengan pengalaman yang baru bersama Kristus, maka perubahan-perubahan di dalam kehidupan saudara juga terwujud hari lepas hari. Dan perubahan itu tentu saja tidak berjalan secara instan, tetapi berkala. Setiap kita akan mengalami perubahan demi perubahan ketika kita mengkoneksikan, menyelaraskan pikiran kita. Luka kita itu harus kita ketahui bahwa luka kita itu sudah terkubur, sudah mati bersama kematiannya, dan kita bangkit. Hidup kita tuh bangkit bersama kebangkitannya. Hidup kita adalah hidup yang baru. Maka ketika saudara menyadari bahwa saudara memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus, maka saudara memperbaharui pengalaman-pengalaman baru bersama Kristus. Seperti apa? Ya, kita mempercayai apa yang sudah Dia berikan bagi kita, yaitu pengorbanannya. Dia terluka, dituntut oleh luka-luka kita. Jadi luka-luka kita itu, yang dulu kecewa-kecewa kita, atau mungkin hari ini saudara masih kecewa, itu sudah berada jauh 2021 tahun yang lalu. Sudah bersama-sama Dia, dan Dia bangkit, itulah hidup kita. Dan kita hidup di dalam kemenangannya, berjalan di dalam kemenangannya. Hari ini mungkin saudara kecewa, mungkin kemarin saudara kecewa, itu sudah berlalu, ya kata Pastor Selby minggu lalu, yang lalu biarlah berlalu, itu jadul. Maka berbahagialah. Berbahagia artinya di sini saudara diampuni. Karena saudara berbahagia, saudara diangkat menjadi anaknya. Saudara dibenarkan, dilayakkan yang sebenarnya saudara tidak layak menerima, saudara dibenarkan. Itu yang membuat saudara berbahagia. Ketika saudara berbahagia, maka saudara tidak mudah kecewa. Saudara tidak mudah sakit hati. Saudara akan mudah bersuka cita ketika saudara mengalami situasi bahkan yang tidak baik sekalipun, saudara akan mudah melewatinya, saudara mampu melewatinya. Itulah yang membuat saya bisa berbahagia, karena ada Kristus di dalam saya, yang melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib di dalam hidup saya. Amin. Ketika seorang kecewa, dia itu akan berusaha mencari pembenaran-pembenaran akan dirinya. Dia akan berusaha mencari bahwa kecewaanku ini karena orang lain juga. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kekecewaan itu bisa juga berasal daripada kita juga. Kadang-kadang mungkin kita salah mengambil keputusan, ya, kemudian kita mengambil keputusan dan mengerjakannya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, itu juga membuat kita kecewa. Nah, kadang-kadang kekecewaan ini membuat kita terus berlarut, akhirnya menumpuk, akhirnya ya timbul sakit hati, kesedihan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berbahagia karena kita menerima kasih anugerah itu di dalam hidup kita. Kita yang sebenarnya tidak layak menerima, dilayakkan untuk menerima. Itulah yang membuat saudara berbahagia. Dan ketika saudara berbahagia, saudara bisa meresponi untuk tidak kecewa apapun kondisi, keadaan kita. Bahkan dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, saudara tetap berbahagia. Maka berbahagialah kamu yang tidak kecewa dan menolak aku. Seperti itulah. Saya berbahagia karena ada Kristus di dalam saya. Meskipun keadaan di hadapan saya mungkin tidak baik, saya masih tetap berbahagia dan mampu untuk tidak kecewa. Meskipun mungkin ada kecewa, tetapi itu tidak berangsur lama. Ketika saya mengubah pemikiran saya menjadi pemikiran yang baru, diperbaharui lagi, diperbaharui lagi. Karena Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku engkau yang lemah, letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan itu adalah kasih Kristus itu sendiri di dalam saya. Nah, itulah yang menjadikan wujud itu bahagia, sukacita, damai sejahtera. Amin. Tuhan menanti-nantikan kita. Ketuk pintunya dan aku akan membuka untuk engkau. Kadang-kadang kita yang sudah, bahkan Tuhan itu datang, justru kita yang tidak membuka hati untuk kepada Dia. Nah, sekarang pengalaman
melalui kecewa itu karena pengalaman-pengalaman buruk, tetapi kita yang sudah di dalam anugerah Kristus, dalam anugerah Tuhan, kita memiliki pengalaman-pengalaman baru bersama Kristus. Memiliki pemikiran-pemikiran yang baru di dalam Kristus. Pemikiranmu di dalam Kristus akan mengubahkan hidup kita hari lepas hari di dalam hidup di dalam kemenangannya. Saya pikir itu saja malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Edi, terima kasih Bu Eva. Ya, firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Sebelum kita share atau bertanya, tanya jawab, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan, yang meneguhkan kami, mengingatkan kami, dan mengubah pola pikir kami Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati Ibu Eva, Engkau menjadi saluran berkat-Mu, pakai anak-Mu ini lebih lagi Tuhan, sehingga banyak orang yang semakin diberkati dan atas setiap kebenaran yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, baik, sebelum saya kasih kesempatan kepada yang lain, saya mau bertanya dulu kepada Ibu Eva. Ya, ini tentang kecewa. Ya, pasti semua manusia pasti pernah merasakan yang namanya kecewa. Tidak ada manusia yang tidak pernah kecewa. Saya ingin bertanya di sini, bagaimana menghadapi seseorang yang membuat kita selalu kecewa? Kecewa di sini karena kita ini teman, tapi setiap apa yang dia katakan itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan dampaknya itu bukan dirinya saja, tapi kepada orang yang maksudnya tidak ikut-ikutan itu jadi kena juga. Dan itu bukan sekali. Maksud setiap itu kenanya ke saya juga. Saya selalu berdoa, berusaha maksudnya mengampuni, mengasihi, tapi itu bukan datang sekali, 2 kali, tapi berkali-kali. Kadang saya berpikir saya ini manusia juga, jadi saya bilang, Tuhan, saya ini manusia juga, maksudnya biarpun ada kasih karunia di dalam hidup saya, tapi kadang manusia saya muncul, yaitu saya kecewa. Saya berusaha untuk berdoa, mengampuni, mengasihi, tapi setiap hal yang dia lakukan itu berkali-kali berdampak kepada saya juga. Jadi bagaimana cara menghadapi hal seperti ini? Kalau Ibu Eva bisa memberikan jawaban atau arahannya seperti apa? Terima kasih Bu Eva. Ya, ini pengalamannya juga sama gitu loh. Mungkin juga kita bahkan sering ngecewain orang tanpa kita sadari gitu ya. Jadi tadi seperti firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita yang dikecewakan, Tuhan itu sudah menaruh semua gitu loh. Menaruh semua kekecewaan kita. Dia sudah buang itu semua. Sebenarnya kita harus mengubah juga pemikiran kita kepada apa yang kita ketahui, bahwa dia udah kubur itu semua kecewa kita, luka kita. Baik yang dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Itu kan dia udah hancurkan itu semua gitu loh. Sebenarnya yang kita ubah adalah cara berpikir kita gitu. Makanya saya tadi bilang, ketika kita menyadari identitas kita di dalam Kristus, ya, bahwa kita ini sebenarnya juga orang yang tidak sempurna, Ibu Yuli. Ya, saya, Ibu Yuli, teman Ibu Yuli itu adalah orang-orang yang memang tidak sempurna. Tetapi karena kita yang sudah percaya ada di dalam Kristus, ya kita yang mungkin bisa mempunyai teposoliro, ya, atau artinya memaklumi, memahami. Ya, kalau buat saya sih, ketika saya juga mengalami kekecewaan itu, memang sih nggak gampang mengampuni atau memaafkan gitu ketika kita dikecewakan gitu ya. Tapi ketika saya sadar bahwa saya juga memang tidak sempurna, saya juga mungkin pernah mengecewakan orang, saya juga mungkin pernah melukai orang. Tetapi betapa Tuhan itu baiknya mengampuni kesalahan-kesalahan saya, mengampuni kegagalan-kegagalan saya, sehingga saya juga bisa mengampuni orang yang mengecewakan. Meskipun katanya Ibu Yuli, dia selalu menyakiti saya, selalu mengecewain saya gitu. Kadang-kadang rasanya mau ampuni juga nggak bisa ngampuni. Itulah kita di dalam identitas kita di dalam Kristus. Tadi saya sudah sampaikan juga, roh kita memang roh yang sempurna. Roh itu adalah roh Kristus.
Tetapi di dalam hari-hari kita, di dalam perasaan kita, ya, keinginan-keinginan kita, bahkan emosi-emosi kita itu masih bercampur dengan yang namanya daging. Kita bisa kesel, kita bisa dongkol. Tapi berjalan dengannya waktu, ketika kita mulai menyadari dan mengalami setiap hari kasih Tuhan itu di dalam hidup kita, kita bisa memaklumi atau mungkin jauh bisa mengampuni. Karena apa? Dasar kita, akar kita adalah kasih, maka kita akan berbuat juga kasih. Meskipun kadang-kadang rasanya sebel banget sih orang ini, kok kayaknya begini-begini terus ya. Kadang-kadang itu juga membuat kita jadi nggak damai sejahtera kan, kalau kita selalu balik lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Tapi memang orang yang tidak di dalam Kristus, itu memang dia tidak akan mengalami perubahan-perubahan, dia akan tetap seperti itu. Tapi yang paling saya bisa tangkap di sini adalah, yang bisa saya sharing juga, memang harus kita yang berubah. Tuhan itu mampu mengubah situasi kita, maksudnya situasi kita terhadap orang lain. Tetapi yang Tuhan mau ya kita bisa berubah, menghadapi, meresponi orang-orang yang seperti itu gitu. Terkadang kalau saya bilang sih, situasi itu akan berakhir, akan selesai ketika kita bisa bisa meresponi diri kita juga gitu loh. Kita kira-kira kalau mamanya orang itu kita kesel nggak, kita benci nggak sama dia gitu. Tapi Tuhan kan mengajarkan kita gitu loh, mengajarkan kita untuk bisa mengasihi karena memang ada kasih itu di dalam kita. Bukan kita mengasihi supaya dia berubah, enggak. Karena memang Tuhan mau kita diubahkan setiap hari. Jadi Bu Yuli, saya juga mengalami itu gitu ya. Setiap orang pasti mengalami itu yang namanya dongkol sama orang. Ini orang bolak-balik begitu juga. Tapi yang membuat saya berbahagia ketika saya bisa dirubahkan, bisa berubah untuk meresponi itu membuat saya berbahagia. Nah, saya percaya ketika kita diubahkan, orang itu juga akan mengalami perubahan. Tentu saja Tuhan tuh punya cara tersendiri bagaimana mengubah seseorang yang membuat kita bisa lebih tidak kecewa, ya karena itu kasih Kristus itu yang diberikan terlebih dahulu untuk kita. Karena ketika kita terlebih dahulu diampuni, kita akan lebih bisa juga mengampuni orang lain yang mengecewakan kita. Aku pikir bisa menjawab, mungkin kalau kurang pas bisa dibantu dengan yang lain. Bagaimana Bu Yuli? Baik, terima kasih Bu Eva. Ya, saya dapat poinnya, cara berpikir kita harus dirubah, yang harus berubah dulu, dan kita yang harus merespon, kita juga harus merespon diri kita. Ya, terima kasih banyak Ibu Eva. Saya coba ambil contoh Daud ya. Daud itu kan sebenarnya dia adalah orang yang benar-benar terluka gitu loh. Di dalam Alkitab itu gitu loh. Bagaimana bapaknya nggak nganggap dia, bagaimana mertuanya itu mau bunuh dia gitu. Yang sebenarnya dia banyak sekali membantu mertuanya itu. Kemudian bagaimana juga istrinya yang suka bilangin dia gila gitu kan, bahkan dia diusir ya. Dia benar-benar mengalami kekecewaan, mengalami benar-benar luka gitu loh. Tetapi kita juga bisa melihat apa dampak dari Daud itu ketika dia terluka. Dia menjadi orang yang cuek juga, ya, membuat banyak hal-hal yang merugikan orang juga. Dan di sini kita bisa melihat bahwa si Daud ini juga orang yang penuh dengan dosa, banyak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam hidupnya. Tetapi ketika dia merasakan kekecewaan dan terluka itu, dia hanya datang kepada Tuhan. Bahkan dia menulis ungkapan-ungkapan doanya di dalam kitab Mazmur itu, ya aku datang kepadamu Tuhanlah yang memberikan penghiburan bagiku, engkau yang akan mengubahkan dukaku menjadi tarian, ratapan menjadi tarian-tarian, ya kan, yang pahit menjadi manis. Ya, kita melihat si Daud ini ya, dia hanya melihatnya kepada kasih Kristus kepada dia gitu. Dia sama-sama seperti kita yang gagal juga, yang melakukan dosa juga, yang gak sempurna juga. Bahkan dia juga orang yang terluka. Dari yang terluka kita bisa lihat bagaimana dia sangat cuek sekali dengan keluarganya, gak peduli apa yang terjadi sama keluarganya. Bahkan dia juga melakukan perzinahan.
Dia orang benar-benar yang sama dengan kita, tidak sempurna, tapi ketika dia mengalami luka itu, kecewa itu, dia hanya datang kepada Kristus itu, hanya datang kepada Tuhan yang baik itu, yang mengasihi dia. Tuhan tuh yang mengasihi kita, Bu Yuli. Kita mau kemana lagi kalau mamanya kita kecewa? Nggak bisa kita curhat di Facebook atau curhat kepada teman kita. Yang kita lakukan adalah datang kepada Tuhan itu sendiri, yang memberikan kasihnya lebih dulu kepada kita. Sehingga kita nggak berfokus ke orang yang mengecewakan itu gitu loh. Nah, kalau saya lihat sih dari pengalaman yang hari itu mungkin saya kecewa gitu. Tapi kalau mamanya kita mengarahkan, mengubah pemikiran kita, supaya kita memiliki pengalaman-pengalaman baru kepada Kristus, pikiran-pikiran itu kita akan bisa terkecoh gitu loh. Kita nggak fokus lagi ke orang yang mengecewakan itu gitu loh. Bahkan mungkin kita memiliki juga suatu keinginan untuk tidak mungkin berinteraksi gitu kan, untuk sementara gitu kan, sampai kita benar-benar bisa melihat ataupun merasakan ada perubahan yang terjadi dalam kita. Karena memang Tuhan itu maunya kita dulu, situasi kita dulu dibenarkan. Maksudnya situasi kita ini yang dipulihkan, mohon maaf. Jadi kalau saya melihat cerita Daud yang terluka, yang kecewa ini, ya dia cuma satu. Dia hanya percaya kepada Tuhan, hanya datang kepada Tuhan, udah itu aja. Bahkan dia juga mengatakan, siapalah aku ini? Jadi dia yang berdosa, dia yang cela, dia yang tidak baik, dia yang pernah melakukan banyak hal kesalahan, tetapi dia hanya merendahkan dirinya dan percaya kepada Tuhan. Karena memang kita nggak sempurna, kita nggak akan pernah bisa sempurna. Orang itu pun juga nggak akan pernah bisa sempurna. Yang hanya sempurna itu adalah Kristus itu sendiri dalam kita. Maka hari lepas hari kita dituntunnya untuk mengalami perubahan demi perubahan. Kalau kita terus menuntut orang itu untuk berubah, nggak bisa, Bu Yuli. Bahkan Tuhan pun juga nggak akan pernah menuntut kita, kamu harus berubah. Tetapi dia menuntun kita hari lepas hari kepada supaya hidup kita lebih smooth, lebih tenang, supaya kita bisa juga mahir untuk mengatasi kalau kita menghadapi situasi ini. Saya pikir ya Kristus saja jawabannya. Semoga ini bisa menjawab dari contoh Daud. Terima kasih Bu Eva firman benar-benar sangat memberkati ya. Saya mau soal untuk kecewa, saya rajanya kecewa. Jujur saya apa adanya, saya raja kecewa. Baperan tuh, soal baperan Ibu Eva paling tahu. Soal emosian jangan ditanya. Tapi perlu kita ketahui juga ketika kasih Kristus itu ada pada kita, ya bukan kita berusaha ya, bukannya kita berusaha. Oh ya, perlu saya garis bawahi karena kita sudah mengerti Injil kebenaran, Injil kasih karunia. Kita nggak mungkin ketika kita kecewa kita berdoa dengan mengatakan begini, biar Tuhan yang balas, kan nggak mungkin, karena kita sudah mengerti toh. Nah, terus sudah gitu, karena sering kecewa bahkan dalam hal yang paling dalam, ya, itu fatal loh akibatnya. Kalau nggak segera, kalau bukan Kristus yang menolong, kasih Kristus yang benar-benar kita fokusnya ke Tuhan lagi, fokusnya jangan ke seorang itu yang mengecewakan. Karena kalau kita fokusnya ke situ, wah makin panas hati kita. Satu hari saya pernah, kira-kira 2 tahun yang lalu, waktu itu JKB baru ada. Saya tuh memendam kecewaan dari awal 2019 sama ipar saya. Akhirnya setelah saya satu hari saya nggak sengaja saya sharing sama Pak Gembala sama teman-teman yang lain. Ternyata saya itu tanpa saya sadari saya menyimpan bara dalam kepala saya nih. Karena tanpa saya sadari. Jadi kecewaan itu udah saking mendalamnya sampai-sampai saya ada niat jahat sama ipar saya itu. Niat jahatnya apa? Ya saya mau habisin dia. Padahal saya udah di dalam, saya udah percaya. Saya sudah pelayanan, Mbak. Tapi tetap aja ketika kasih Kristus itu nggak ada dalam diri kita seperti yang Ibu Eva tadi sampaikan, itu bahaya. Jadi
ketika saya saya sharing, ternyata malam itu juga saya benar-benar dipenuhi kasih Kristus, dan sampai hari ini puji Tuhan, ya namanya emosi saya jujur masih ada, tapi nggak seperti yang dulu-dulu gitu ya. Karena apa? Karena seperti yang Ibu Eva sampaikan tadi, fokusnya ke Kristus, bukannya ke orang yang mengecewakan itu. Itu sih yang saya bisa bagikan malam ini, Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli, terima kasih Bu Eva. Semoga memberkati. Ya, makasih Yul. Saya tidak buka video karena internetnya jelek sekali di sini. Saya dengarnya putus-putus karena internet saya yang jelek. Ya, tadi sedikit tentang pertanyaannya Bu Yuli tentang ada orang yang berulang kali menjengkelkan. Ya, pengalaman saya, istri saya ini adalah orang yang paling menjengkelkan saya 27 tahun. Demikian juga sebaliknya, saya ini adalah orang yang paling menjengkelkan bagi dia selama 27 tahun. Tapi herannya 27 tahun kita masih tidur terus sama-sama satu kamar. Nah, itu heranan. Rahasianya apa? Ya kan? Rahasianya apa? Setelah saya pikir-pikir, rahasianya cuma satu. Terimalah dia gitu kan. Kalau yang kasusnya Bu Yuli, kalau itu adalah temannya Bu Yuli, terimalah dia sebagai teman yang menjengkelkan. Terus kalau itu suaminya Bu Yuli, terimalah suaminya yang sering menjengkelkan itu. Ya kan, kalau itu apapun, jadi penerimaan itulah sebenarnya kunci. Ya, penerimaan. Tadi penjelasannya, teori-teorinya tuh Ibu Eva udah ngomong panjang lebar. Tapi intinya adalah penerimaan. Ya, kalau teori Alkitab bilang terima, mengasihi dia apa adanya itu. Tapi sebenarnya terimalah dia. Kalau dia teman, ya bagaimana ya, dia memang menjengkelkan nih. Ya tapi dia teman saya, ya inilah teman yang menjengkelkan itu. Itu udah titik gitu kan. Terimalah dia sebagai teman yang apa adanya, kan dia, kita tahu dia bolak-balik melakukan yang begitu, ya begitu, lama-lama nggak sakit kok. 27 tahun ya ini akbar juga kan. Akhirnya di situ karena proses-prosesnya, ada yang namanya Ibu Eva bilang tadi apa tuh, ya seperti itu jadinya nanti kan. Entah kita yang berubah, entah dia yang berubah. Nah, itu proses-prosesnya, tapi kunci utama untuk masuk ke semua itu adalah penerimaan. Ya, penerimaan aja. Istri saya juga terima saya apa ada, ya terima saya. Walaupun ya mau bilang apa adanya juga, ya ada apanya, ya memang kuncinya penerimaan. Mau terima apa adanya atau ada apanya terserah dah. Alasan aja itu. Tapi intinya adalah terima dia sebagai apa? Sebagai kuliah teman. Ya inilah teman saya ini ya. Kalau cerita tentang dia nggak ada habisnya ya. Tapi itulah teman saya. Nah, sejelek-jeleknya dia teman saya. Pikiran ya. jadi jelek juga. Sejelek-jeleknya istri saya, dia istri saya. Sejelek-jeleknya suami saya, ya dia itu suami saya. Menjengkelkan itu ya, itulah suami itu. Ya seperti itu kan. Contohnya saya ngorok menjengkelkan istri saya. Bayangkan 27 tahun kalau saya ngorok. Bagaimana tuh 27 tahun menjengkelkan istri. Tapi kan nggak mungkin dia lari di kamar sebelah. Hanya karena dia jengkel dengan ngorok saya. Akhirnya ya dia terima saya. Memakan tuh ngorok. Kalau saya tidur duluan ya dia menderita lah. Tapi kan nggak bisa melarikan diri gitu. Ya jengkel itu sama kecewa kan. Muyak nih. Iya muyak gitu kan. Nah, itu kecewa tuh pada level yang tinggi. Tapi sebenarnya awalnya tuh kalau dalam hubungan pertemanan itu sebenarnya kan jengkel ini. Orang ini menjengkelkan ya. Berulang-ulang kali gitu-gitu terus. Akhirnya nggak tahu kok hatiku ini udah terluka gitu kan. Nggak tahu kok kalau aku udah jengkel. Gitu kan. Nah, tapi ya kadang-kadang memang mereka-mereka itu yang nggak mau tahu. Saya juga kadang-kadang nggak mau tahu hati istri saya. Kalau saya bilang begitu ya begitu aja. Saya nggak mau tahu dia mau marah, kayak mau jengkel, pokoknya begitu. Saya suami titik. Suami begini 27 tahun masih sama-sama kan rasanya kok kalau itu menjengkelkan. Tetapi penerimaan itu adalah
Ya, sejengkel-jengkelnya istri saya dia adalah istri saya adalah suaminya. Si A itu adalah teman saya, ini adalah rekan sepelayanan, ini adalah saudara dalam Tuhan, atau ini adalah tetangga. Kalau tetangga saya ini menjengkelkan, apakah saya harus pindah rumah? Ya kan nggak mungkin. Jadi saya harus menerima tetangga saya yang jengkelin itu. Jadi memang di mana-mana kita ketemu ya jengkelin aja sudah hidup ini. Nah, apalagi ketemu Ade udah ngaku kalau dia tuh yang paling Jengkelin. Ade itu. Dia udah ngaku kalau Kita aja jengkelin. Iya, memang. Terima. Tapi memang itulah orang-orang di sekitar kita yang kita bertumbuh bersama, ya kan? Ya, betul. Nah, akhirnya yang dulunya jengkel, akhirnya sudah sampai sudah lupa itu jengkel atau kecewa itu. Kenapa? Karena ya udah kalau enggak itu masa saya mau pindah terus ganti istri terus. Apalagi sudah harus ganti 1 tahun 1 kali ya karena kecewa. Kan mungkin nikah siri aja cuma boleh 4. Iya kan? Kalau sudah 27 tahun satu masa 27 tahun 27 suami atau 27 nggak mungkin. Jadi terimalah dia sebagai teman, terimalah dia sebagai sahabat, terimalah dia sebagai ya pokoknya terima ya kan. Makanya dulu kita kalau maju altar call itu terima gitu. Sekarang saya ajarin kita terimalah, karena lebih baik menerima. Bukan lebih baik memberi daripada memberi kalau menerima. Sebab kalau kita nggak terima, Kita mau beri. ya kalau kita nggak terima, ya apa yang kita mau beri? Jadi marilah menerima satu dengan yang lain. Ya seperti itu dulu. Nanti lama-lama berubah kok. Kalau dia nggak berubah ya kita yang berubah. Tadi Bu Eva bilang, kalau dia yang berubah, saya yang berubah. Jadi Pak, Tapi semua kita, ya. jadi Pastor Selby sekarang yang sudah berubah siapa? Pak Selby dulu atau Ibu dulu? Susah kita mau bilang begitu. Kadang-kadang saya berubah, kadang-kadang balik lagi. Kayaknya dua-duanya nggak berubah itu. Kayaknya nggak berubah, betul. Kalau saya lihat-lihat kayaknya nggak berubah. Karena ya begitu-begitu juga. Ya tapi situlah seninya berjalan bersama dengan teman, dengan sahabat, dengan rekan sepelayanan, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Ya kan? Betul. Itulah seninya berjalan bersama-sama. Ya. Kalau mau lihat siapa yang paling menyengkelkan, tentu orang yang paling dekat. Yang paling sering mengecewakan siapa? Orang yang paling dekat. Ibu guru tuh enggak terlalu mengecewakan. Bapak guru, bapak pendeta tuh enggak terlalu mengecewakan. Paling sekali 2 kali aja dia mengecewakan. Tapi paling mengecewakan itu istri. Bagi istri yang paling mengecewakan siapa? Ya suami. Enggak ada orang lain. Ya kalau kalian sudah menikah, kalau kayak Edi belum menikah ya belum ada istri mengecewakan Edi ini. Ya. Apalagi Nando. Nando ada enggak Nando di sini? Oh, enggak ada. Tadi ada ya. Jadi itulah kekecewaan atau menjengkelkan itu. Tetapi itulah seni. Lama-lama awal-awal memang ya susah juga sih. Setelah 27 tahun baru bisa ngomong begini. Awal-awal mau lari juga saya. Ya, aduh ini berat sekali ini. Aduh ini berat ini. Ternyata enggak mudah menikah itu ya. Tetapi ternyata akhirnya udah bertahan akhirnya muncul satu pemahaman bahwa ternyata harus menerima ya, itulah kuncinya. Bagi saya yang sudah pengalaman 27 tahun menerima, bagi yang baru-baru nikah 2-3 tahun 5 tahun ya, yang 27 tahun ini ngomong terimalah dia gitu kan, terima aja, pokoknya tahan aja sih ya, tahan aja ya, bertahan tuh sama dengan menerima ya kan, ya kayak Itabi ya kan, jengkel-jengkelnya Davi tahan aja gitu, baku tahan kuat-kuatan siapa gitu. itu apa namanya, nasihat ringan aja sih sebenarnya. Tapi justru nggak mudah sebenarnya ya, nggak mudah itu. Memerlukan apa namanya, orang bilang ketaatan, kesetiaan, kesabaran ya, kemurahan, itu semua keluar di situ ketika saya bilang bertahan, menerima, itu semua itu buah-buah itu keluar, karena tanpa itu semua nggak bisa bertahan dan nggak bisa menerima. Kalau tidak ada kesabaran nggak bisa menerima. Ya, kalau nggak ada ketekunan nggak bisa menerima.
Kita Karena itu, bayangkan mau tekun. Bagaimana kita harus, tidak ada ketaatan, kesetiaan, tidak ada penerimaan. Nah, jadi buah-buah daripada itu semua adalah kuncinya tuh ada menerima dalam hubungan ini. Itu aja kira-kira menambahkan. Makasih Mbak Yuli. Baik, terima kasih Pak Selby. Ya, saya mau menyapa Pak Dokter. Selamat malam Pak Dokter. Nah, Pak Dokter. Ya, semangat pagi. Mungkin Pak Dokter bisa berbagi pengalaman serius tentang kecewa. Ya, asal dikasih waktu sampai jam 12 malam sih, boleh aja. Banyak Jadi- kecewanya berarti. Iya, jadi ini karena banyak kecewa jadi mau curhat ini. Oke, terima kasih. Ketemu kembali ya setelah sekian tahun tidak jumpa di udara. Karena banyak kesibukan. Tiba-tiba Ya ini aja tadi baru selesai pulang, kemudian langsung saya usahakan join. Oke. Singkat cerita tadi sempat saya dengar sih tentang judulnya ya. Saya lihat judulnya tentang bahagia. Kemudian bahagia diversuskan dengan kecewa atau kecewa diversuskan dengan bahagia. Sebenarnya ketika seseorang melihat judul itu kemudian isi pembicaraannya, yang pertama terbesit adalah bahagia itu apa, kan gitu. Sehingga kita bisa bicara tentang saya bahagia. Yesus berkata berbahagialah. Jadi berbahagia ini apa? Ini perintah atau ini bukan perintah? Ini keadaan atau ini sebuah ketetapan? Nah, kalau ini keadaan yang berubah-ubah atau sebenarnya keadaan yang menetap. Sehingga tadi kita bicara tentang kecewa. Nah, kecewa ini apa juga? Yang dominan biasanya dibicarakan adalah tentang rasa. Saya dikecewakan oleh suami saya, ini kan rasa. Saya dikecewakan teman saya, ini tentang rasa. Sehingga 1 jam ini saya kecewa, jam kedua saya bahagia. Akhirnya konotasi bahagia dan kecewa ini bicara tentang rasa. Apakah benar Injil ini menyampaikan kabar bahagia itu tentang rasa? Atau sebenarnya bukan tentang rasa yang dimaksud oleh Kristus? Sehingga kata bahagia ini bukan tentang hari ini kamu bahagia, besok enggak, pagi bahagia, siang enggak, atau sebenarnya apa yang dimaksud oleh Kristus ketika menyampaikan tentang kata-kata bahagia atau kabar bahagia atau kabar baik itu. Nah, terlepas dari semua itu, karena itu pembicaraannya bisa lebih jauh dan agak panjang, tapi seperti yang tadi Pak Selby bilang, dan juga Ito, kalau kita memaknai bahagia itu tentang sebuah rasa, perasaan, maka harus dijabarkan dulu kenapa sih orang bisa kecewa, kenapa orang bisa bahagia. Nah, kalau menurut definisi umum, kecewa itu ada oleh karena ada gap, ada sebuah jurang antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Semakin besar jurangnya, semakin lebar jurangnya, maka semakin besarlah kecewa itu muncul. Baik dari sisi kualitas maupun dari sisi intensitas. Contoh, ketika orang mengikut Kristus, diiming-imingi dengan kesembuhan, dengan berkat, dengan kekayaan, ya saya bicara berkat tentang kekayaan, kesembuhan, istri dipulihkan, suami dipulihkan, anak dipulihkan, bertahun-tahun ikut Kristus, semua yang diimpi-impikan kepada dia, nggak dia dapatkan. Lihat, ada sebuah pengharapan, semakin besar, semakin tinggi pengharapan itu, ketika realisasinya kemudian tidak tercapai, bahkan katakanlah selisihnya sampai 100 meter, maka sebesar itulah rasa kecewanya. Karena apa yang diharapkan jauh sekali dari apa yang kemudian terjadi. Maka ada pernyataan kecewa dengan Kristus, malah kemudian setelah kecewa dengan Kristus dia ikut yang lain. Nah, berarti kecewa ini bisa juga sama Tuhan dong. Kalau kita melihat dari sisi ini.
Artinya kecewa itu hanya mungkin timbul ketika ada sebuah pengharapan. Itu kata kuncinya. Berarti kalau gitu, kalau saya nggak berpengharapan, saya nggak mungkin kecewa. Yes, itu sebabnya hanya orang mati yang tidak mungkin kecewa. Karena hanya orang matilah yang tidak punya pengharapan. Dan ini menjawab bahwa semua manusia yang hidup, bahkan orang gila, itu punya pengharapan. Maka masih bisa kecewa. Ini salah satu bukti tak terbantahkan bahwa hanya satu-satunya makhluk yang tidak kecewa adalah makhluk yang mati atau benda mati. Karena makhluk yang mati nggak punya rasa sudah. Makanya ketika Yesus kemudian mati dan dia bangkit kembali, itu menunjukkan bahwa dia ingin membunuh semua perasaan yang mungkin bisa timbul akibat dari adanya ketiadaan harapan. Kematian Kristus menandakan bahwa matilah semua potensi kecewa itu. Karena kita sebenarnya sudah mati di dalam dia. Dan ketika dia bangkit, maka dia bangkit dengan membangkitkan kita di dalam dia. Itu sebabnya secara ideal tidak mungkin ada kata kecewa bagi orang percaya. Karena kecewa bukan lagi bicara tentang rasa. Bicara kebahagiaan di dalam Kristus yang sebenarnya itu bicara tentang sikap hati. Sikap hati yang percaya, yang berharap. Ketika saya berharap kepada Kristus, ketika saya dibangkitkan di dalam dia, dan saat itulah mulai lahirlah pengharapan saya kepada dia yang membangkitkan saya. Nah, proses awal inilah yang kemudian akhirnya membuat orang-orang percaya ada dalam sebuah kondisi di mana sebenarnya pengharapan dia tidak lagi ditujukan kepada siapapun, bahkan tidak kepada istrinya, tidak kepada suaminya, tidak kepada anak-anaknya, tidak juga kepada sahabat baiknya. Tetapi setiap kali dia hidup ada satu hari pagi, dia selalu menunjukkan pengharapannya kepada Kristus. Seperti yang Pak Selby bilang, itu buahnya. Buah bahwa menerima itu sebenarnya buah. Itu bukan perjuangan, buah daripada yang tadi, benih tadi, proses awal. Menerima orang, Pak Selby baru bisa ngomong sekarang. Dulu-dulu nggak bisa ngomong seperti ini, saya yakin. Kan itu buah dari perjalanan panjang Pak Selby dan juga teman-teman yang lain, maka punya sikap menerima. Dulu-dulu nggak bisa. Makanya saya katakan itu bukan prosesnya, itu buahnya. Jadi ketika kemudian kita ya percaya bahwa dan sudah menerima bahwa Kristuslah pengharapan satu-satunya, tunggal. Kata tunggal berarti nggak ada yang lain. Kita tidak lagi berharap kepada pasangan hidup kita. Tapi kita berharap kepada Kristus yang nantinya kemudian berdampak kepada pasangan kita, berdampak pada anak-anak kita, berdampak pada orang-orang sekitar kita, siapapun dia. Karena kita sudah hanya menetapkan pengharapan kita di dalam dia, penerimaan kita di dalam dia, maka kita baru mampu untuk menerima semua orang dengan segala keadaannya. Bukankah Tuhan berkata, kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Sama seperti itu tadi. Oleh karena kita sadar bahwa kita telah dibangkitkan di dalam dia dan kita telah mati dalam kematian kita di dalam dia, maka pengharapan kita, pikiran kita sudah hanya tertuju kepada dia. Dengan cara seperti inilah, maka baru kita dapat dan dimampukan menerima banyak perbedaan sekitar kita. Menjengkelkan teman kita ini, ya sudah, berarti saya punya 2 orang teman yang menjengkelkan. Tapi kata depannya adalah teman, bukan lawan. Kata depannya tetap teman. Saya punya pendeta yang menjengkelkan, tapi dia pendeta saya. Maka saya menerima dia. Saya punya orang tua yang menjengkelkan. Kenapa sih malu ngakui kalau orang tua kita menjengkelkan? Saya nggak malu mengatakan istri saya seperti ini, anak saya menjengkelkan kadang-kadang. Saya nggak pernah malu mengakuinya, bahkan di hadapan siapapun. Itu membuktikan bahwa kalaupun dia menjengkelkan, tidak membuat saya untuk menjauhkan diri dari dia. Karena saya menerima dia. Karena kesadaran yang pertama tadi. Ya sampai di sini dulu. Nanti kan